Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib. Tema kita, materi kita hari ini adalah statistika. Dengan subtemanya hari ini adalah pengenalan tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Masih ingat ketika di SMP dulu, ketika anak-anak belajar statistik, yang kalian pelajari adalah data tunggal. Bedanya apa? Kalau dulu ketika di SMP, datanya itu biasanya hanya dipisahkan oleh koma. Contoh, 2, 3, 4, 8 dan seterusnya. Sedangkan kalau data kelompok biasanya soalnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi sekarang ketika di SMA kita mau belajar data kelompok dalam bentuk tabel. Coba kita berikan satu contoh soal ya. Diketahui nilai ulangan matematika dari 30 siswa seperti ini. Jadi ini adalah rangkuman nilai dari matematika 30 anak. Yang dapat nilai 76 sampai 80 itu ada 4 orang. Yang dapat nilai 81 sampai 85 itu 6 orang. Yang dapat nilai 86 sampai 90 itu 11 orang. Yang dapat 91 sampai 95 itu 7 orang. Yang dapat 96 sampai 100 itu 2 orang. Keseluruhan frekuensi atau jumlah anaknya kita simbolkan sebagai sigma. Sigma frekuensi atau sigma F-nya. Ada berapa anak? 30 anak. Nah, gitu ya. Kemudian kita mau belajar bagian per bagian dari tabel ini. Bagian yang pertama adalah kita mau belajar namanya kelas. Ya, oke, yang pertama namanya kelas ya. Kelas itu yang mana? Angka 76 sampai 80 ini menandakan sebagai kelas yang pertama. Sedangkan angka 81 sampai 85 itu kelas kedua. 86 sampai 90 kelas ketiga. 91 sampai 95 kelas keempat. 96 sampai 100 itu kelas kelima. Jadi untuk model soal ini kelasnya hanya ada 5. Kita bisa berkesimpulan kelasnya di mana aja? 76 sampai 80, kemudian 81 sampai 85, kemudian 86 sampai 90, kemudian 91 sampai 95, yang terakhir 96 sampai 100. Nah, itu bagian yang pertama, kita belajar kelas. Nah, sekarang kita belajar yang kedua, kita mau belajar namanya batas kelas. Nah, batas kelas ada berapa versi? Ada 2. Yang pertama adalah batas bawah atau kita singkat sebagai BB. Nah, mana itu batas bawah? Batas bawah itu yang ini, angka 76, angka 81, angka 86, angka 91, 96. Jadi yang bagian kiri ini semua itu merupakan batas bawah. Kita ambil kesimpulan, berarti batas bawahnya berapa BB-nya? 76, 81, 86, 91 dan 96. Kalau ada batas bawah, otomatis ada batas atas atau kita singkat sebagai BA. Nah, BA itu yang mana? BA itu yang angka 80 nih, ini BA 80, 85, 90, 95, 100. Jadi pojok kanan ini semua namanya adalah batas atas atau BA. Siapa aja? 80, 85, 90, 95 dan 100. Kemudian kita belajar untuk keterangan yang ketiga yaitu yang namanya tepi kelas. Nah, tepi kelas nanti ada 2 versi. Yang pertama adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah atau kita singkat sebagai TB itu didapat dari apa? Dari BB atau batas bawah dikurangi 0,5. Cara menghitungnya bagaimana? Begini. Kalau misalnya kita ditanya tepi bawah kelas pertama ini ya, berarti nanti BB dikurangi dengan 0,5. Berapa itu? 76 dikurangi 0,5 sama dengan berapa? 75,5. Misalnya kalau ditanya tepi kelas atau tepi bawah kelas keempat, sini ya kelas keempat, cara menghitungnya bagaimana? BB
dikurangi 0,5. Berarti 91 dikurangi 0,5 sama dengan 90,5. Sebaliknya, kalau ditanya tepi atas. Nah, kalau tepi atas bagaimana? Tepi atas untuk mencarinya nanti BA ditambah 0,5. Jadi kebalikannya. Contoh misalnya tepi atas kelas pertama misalnya ini. Berarti untuk mencari tepi atasnya adalah BA ditambah 0,5. Berarti 80 ditambah 0,5. Berapa? 80,5. Misal lagi tepi atas kelas kelima. Ini kelas 5 ya. Kelas 5 yang ini. Berarti ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah BA ditambah 0,5. Berarti 100 ditambah 0,5 sama dengan 100,5. Kemudian kita belajar yang keempat, yaitu kita belajar namanya range atau orang bilang namanya panjang kelas ya. Panjang kelas atau orang bilang namanya interval. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah yang pertama, kita bisa kurangkan antara TA dikurangi dengan TB. Jadi, misalnya seperti ini. Berapakah range atau panjang kelas dari kelas yang pertama ini? Cara menghitungnya adalah 80,5 dikurangi 75,5. Berarti TA yang ini TA dikurangi dengan yang TB. 80,5 dikurangi 75,5 berapa? 5. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan jari. Bagaimana menghitungnya? Begini. Kita mulai dari 76, berarti hitungnya adalah 76, 77, 78, 79, 80. Jadi kelasnya adalah 5. Dengan menggunakan menghitung jari. Bukan 80 kurangi 76, bukan seperti itu. Jadi harus menggunakan jari ya. Cara yang kedua kita bisa menggunakan jari. Nah, kemudian setelah kita belajar yang keempat, kita belajar keterangan yang kelima. Keterangan yang kelima adalah titik tengah. Bagaimana mencari titik tengahnya? Yang pertama, kita bisa menggunakan setengah dikalikan BB ditambah BA. Contohnya gini, berapakah BB-nya? Untuk kelas yang pertama 76, BA-nya berapa? 80. Jadi 76 ditambah 80 itu 156 dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 78. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan jari lagi. Misalnya gini, 76, 77, 78, 79, 80. Dan tengah-tengahnya kelima jari ini berapa? Di tengah-tengah sini. Berarti 76, 77, 78. Berarti kita bisa menggunakan jari ini. Tengah-tengahnya adalah 78. Berarti ada dua cara. Bisa menggunakan setengah kali BB tambah BA, atau yang kedua menggunakan apa? Menggunakan jari. Sekian pengenalan untuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Saya berharap anak-anak mengerti. Dan habis ini kita akan belajar bagaimana merubah data tunggal ke dalam data kelompok. Sekarang kita mau belajar bagaimana merubah atau mengkonversi data tunggal ke dalam data kelompok. Saya berikan contohnya. Misalnya, diketahui data tunggal seperti ini data tunggalnya sudah diurutkan. Kalau awalnya acak, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan dulu dari yang kecil sampai yang paling besar. Nah, setelah dihitung jumlah datanya ini ada 25. Step yang pertama, cara yang pertama kita lakukan adalah kita mencari jangkauan. Yang kita lakukan adalah yang pertama, kita mencari jangkauan dulu. Jangkauannya simbolnya J. Bagaimana mencari J? X max dikurangi X min. Max yang mana? Max itu yang paling besar.
ini sebagai X max. Nah, ini X max, kemudian X min-nya yang paling kecil. Ini sebagai X min. Jadi kita bisa dapat nilainya 128 dikurangi 110. Jawabannya adalah 18. Setelah ketemu jangkauan, yang kita lakukan kedua adalah kita mencari yang namanya banyak kelas. Banyak kelas kita menggunakan aturan Sturges. Gunakan aturan Sturges ya. Bagaimana caranya? K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu adalah jumlah keseluruhan datanya ini, dan jumlahnya 25. Sehingga kita dapat K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 25. Untuk mencari log 25 kita menggunakan kalkulator, dan hasilnya adalah 1 tambah 3,3 dikalikan 1,3974 sekian. Saya hanya ambil 4 di belakang koma. Setelah ketemu ini, sekarang kita kalikan 3,3 dikalikan 1,3974. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 4,611. Kita cari nih, 1 tambah 4,611 sama dengan 5,611. Bagaimana pembulatannya? Khusus untuk mencari banyak kelas, pembulatannya adalah ke bawah. Jadi kalau ini 5,6, maka kita bulat ke bawah menjadi 5. Khusus mencari banyak kelas, pembulatannya ke bawah, jangan ke atas. Setelah kita dapat pembulatannya 5, sekarang kita mencari yang ketiga, yaitu mencari panjang kelas. Panjang kelas atau range-nya. Atau range. Simbolnya adalah P. Rumusnya apa? P sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Tadi jangkauannya adalah 18, sedangkan kelasnya adalah 5. Berarti panjang sama dengan 18 dibagi 5. Berapa nilainya? Nilainya sama dengan 3,6. Khusus panjang kelas ini boleh dibulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas berarti dia menjadi 4. Gitu ya. Setelah kita masuk step 1, 2, 3, sekarang kita coba step yang keempat. Step yang keempat adalah menentukan batas bawah dan batas atasnya. Dengan terlebih dahulu kita buat tabel nih, tabel. Kita buat tabelnya seperti ini. Ini datanya, ini frekuensinya. Nah, sekarang kita hitung. Tadi yang paling kecil kan dimulai dari 110. Berarti kita mulai nih 110 di sini. Sampai berapa? Ingat tadi range-nya kan 4. Jadi kita hitung nih 110, 111, 112, 113. Berarti ini 110 sampai 113. Ini sebagai kelas pertama. Ingat, tadi kita mencari banyak kelasnya berapa? 5. Berarti kita bantu lagi, ada kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan nanti kelas kelima. Nah, ada 5 kelas ya. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada 5 kelas. Sekarang kita lanjutkan. Untuk kelas kedua berarti dimulai dari berapa? 114 sampai, ingat, range-nya kan 4. Berarti 114, 115, 116, 117. Ini sampai 117. Kemudian kelas ketiga 118 sampai 118, 119, 120, 121. 121. Lanjut di kelas keempat 122 sampai 122, 123, 124, 125. 125. Yang terakhir kelas kelima 126 sampai 126, 127, 128, 129 sampai 129. Nah, sekarang kita sudah ketemu tabelnya seperti ini,
dan semua data dari yang kecil sampai yang paling besar semua masuk di dalam tabel ini, tidak ada yang ketinggalan. Setelah itu kita cari frekuensinya. Bagaimana mencari frekuensinya? Dengan cara kita menggunakan datum. Dari data ini kita hitung secara manual, ya, pakai turus. Bagaimana menghitungnya? 110 sampai 113 kita hitung nih. 1, 2, ada 2. Berarti kita tulis ini ada 2. Kalau kita menggunakan turus maka seperti ini. Nah, itu 2 ya. Terus kemudian 114 sampai 17 kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kelas ketiga 118 sampai 121 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Pakai turus lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 122 sampai 125. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita pakai turus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir 126 sampai 129. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus kita hitung apakah jumlahnya sama 25. Berarti ini ada 2, di sini ada 8, di sini ada 7, di sini ada 5, di sini ada 3. Kalau kita jumlahkan berarti sigmanya sigma F sama dengan 25. Demikian contoh pembahasan dari pengenalan tabel distribusi frekuensi data kelompok sampai kita merubah data tunggal ke dalam data kelompok. Semoga menolong, semoga bisa lebih mengerti lagi materinya, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya supaya channel ini berkembang dan semakin bermanfaat untuk seluruh anak-anak di Indonesia sehingga mereka boleh belajar dan lebih menyukai matematika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.